segmen 3 ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sesinya adalah pertanyaan terkait isu-isu faktual daerah oleh panelis. Jadi 3 orang panelis di depan Anda ini akan bertanya langsung. Masing-masing panelis akan memberikan pertanyaan yang sama untuk 3 pasangan calon. Ya, waktu paslon untuk menjawab adalah 2 menit. Sekarang saya persilakan kepada panelis pertama untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3, kemudian 2, kemudian 1. Pertanyaan yang sama, silakan. 3 di dalam visinya bahwa akan menciptakan masyarakat Kota Lubuk Linggau yang lebih mandiri, kemudian beriman dan sejahtera tahun 2023. Setiap tahun di Lubuk Linggau, sekolah yang saya pimpin itu selalu mengalami penurunan mahasiswa kalau harga karet jatuh atau harga kelapa sawit jatuh. Bagaimana kiat Anda dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun sehingga kemudian Anda bisa memperbaiki kualitas pendidikan masyarakat Lubuk Linggau dengan mereka tidak terkendala masuk ke perguruan tinggi karena harga karet atau harga kelapa sawit yang jatuh secara beruntun. Terima kasih. Sebentar, saya sekali lagi, Pak Abdullah, ini pertanyaan yang sama untuk 3 calon ya? Oke. Nanti pertanyaannya kalau misalnya lupa untuk nomor urut 2 dan 1 boleh diulang kembali ya Pak Abdullah. Sekarang saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Terima kasih pertanyaan panelis. Tentunya apa yang dipertanyakan tadi kami paslon nomor urut 3. Insya Allah khususnya dalam dunia pendidikan kami akan meluncurkan beasiswa untuk anak-anak mulai dari SD, SMP dan insya Allah SMA dengan sharing pada provinsi. Dan pada saatnya tentunya kami akan memprioritaskan anak-anak yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa. Kemudian apa yang kami sampaikan tadi, kami akan meluncurkan kartu Lubuk Linggau Cerdas yang mana para orang tua pendidik insya Allah tidak terbebani dengan beban-beban biaya lain-lainnya yang dibebankan kepada anak-anak kita. Antara lain mungkin pakaian anak sekolah, mungkin biaya RKS, biaya buku, dan insya Allah mudah-mudahan kami bisa menganggarkan dan dapat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian 3 tahun atau 5 tahun dunia pendidikan kita akan berkualitas, mudah-mudahan anak-anak kita bisa dapat terus mengikuti di jenjang yang lebih tinggi walaupun kondisi pendapatan keluarga dari anak-anak itu baik dari pertanian maupun lain dengan harga yang menurun. Insya Allah kami akan menganggarkan melalui anggaran untuk anak-anak yang cerdas dan mau melanjutkan ke jenjang dunia pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin Kiki akan apa? Prinsipnya seluruh anak muda Linggau harus mengenyam pendidikan. Oleh karena itu di salah satu program kami adalah mendorong Linggau menjadi kota pendidikan. Insya Allah kota pendidikan ini dengan universitas yang sudah ada dapat kami bekerja sama ke depannya melalui anggaran yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang sama untuk paslon nomor urut 2. Jadi pada prinsipnya adalah pendidikan ini merupakan hak dasar masyarakat yang diatur oleh undang-undang. Artinya kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Nah dalam hal ini dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa kewenangan yang tadinya SLTA menjadi wewenang daerah sekarang sudah berbuah sudah menjadi wewenang provinsi. Yang kita wajib sekarang adalah SD dan SMP. Nah karena ini adalah hak masyarakat, artinya di samping kita mendorong khususnya Kota Lubuk Linggau bagaimana pendapatan masyarakat ini bisa membiayai anaknya tidak putus sekolah, dan itu merupakan komitmen kami agar masyarakat Kota Lubuk anak-anak di usia sekolah dapat melanjutkan sekolahnya dan tidak putus sekolah. Untuk itu kami sudah pasangan, artinya saya sebagai wakil wali kota
untuk semaksimal mungkin agar masyarakat yang masyarakat Kota Lubuk yang usia dapat melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. InsyaAllah ini akan bisa karena kita bekerja sama dengan DPRD insyaAllah dan menyangkut anggaran sekolah gratis untuk tingkat SMP dan SD ini sudah diprogram. Untuk perguruan tinggi mungkin kami Mila akan memberikan beasiswa yang betul-betul untuk anak-anak orang tua yang tidak mampu. InsyaAllah ini akan menjadi program prioritas dari kami apabila kami Masih ada terpilih. waktu. Ya, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya bahwa memang Kota Lubuk Linggau ini sudah jadi kota pendidikan. Sudah 7 perguruan tinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau dan semua ini mahasiswa-mahasiswi tidak berasal dari Kota Lubuk Linggau saja. Ada dari Musirawas, ada Buratara, ada Empat Lawang. Dan tentu harapan kita ini tetap kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Baik. Cukup. Sekarang giliran paslon nomor urut 1. Pada prinsipnya kami kalau diamanahkan menjadi wali kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau, sebenarnya karet ini tidak murah Pak. Cuman kualitas dan tidak produktifnya karet itu. Sehingga kalau kami jadi wali kota dan wakil wali kota, kami akan bantu masyarakat untuk mengembangkan bibit yang tidak produktif lagi akan menjadi produktif. Sehingga dengan produktifnya karet tersebut bisa menjual harga karet mahal. Kalau penghasilan masyarakat bagus, maka dari itu mungkin seluruh pendidikan baik pun dari anak SD, SMP, SMA, walaupun sampai perguruan tinggi, jika penghasilan orang tuanya bagus, insya Allah semua itu akan terwujud. Lanjutkan. Dan akan menggali potensi. Mohon tenang. Dan akan menggali potensi sumber daya alam khas Kota Lubuk Linggau. Ya ini seperti karet. Nah seperti karet ini sebenarnya di tempat lain ada PTPN. Kenapa kita tidak bisa membawa PTPN ke Lubuk Linggau? Untuk meningkatkan hasil produksi masyarakat petani karet, petani sawit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggali potensi sumber daya manusia, yaitu dengan membentuk UKM usaha kecil menengah, merangsang mereka dengan memberi pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa melaksanakan home industry dan itu bisa menghasilkan uang untuk mereka bersekolah. Terima kasih. Oke, kita teruskan lagi. Tadi adalah pertanyaan dari panelis 1 untuk ketiga paslon. Sekarang giliran panelis 2 bertanya satu pertanyaan yang sama untuk 3 pasangan calon. Terima kasih Mbak Silvi, moderator. Dalam setiap pembangunan kita harus mengakui bahwasanya 5 tahun terakhir tentu telah dilakukan banyak pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Dan dalam tiap pembangunan juga ada prinsip yang pokok. Salah satunya adalah prinsip keberlanjutan. Saya ingin jawaban dari setiap paslon. Dari pembangunan terhadap infrastruktur di Kota Lubuk Linggau, apa program konkret yang ditawarkan oleh setiap paslon, khususnya saya berikan contoh yang sederhana dalam kaitan misalnya pembangunan PDAM Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Untuk berkesinambungan, berkelanjutan pembangunan infrastruktur Kota Lubuk Linggau, di dalam program kerja kami, bagian yang pertama adalah integrasi sustainable development sektor ekonomi. Nah, salah satu akan kami tingkatkan adalah infrastruktur yang kata panelis tadi berkesinambungan. Artinya kembali mengevaluasi, apalagi di Lubuk Linggau hari ini menjadi keluhan utama masyarakat Kota Lubuk Linggau, masalah air bersih. Nah, di sini kita akan evaluasi segera, cepat, bahwa PDAM harus segera berfungsi dan berkelanjutan. Kenapa? Aneh ketika Lubuk Linggau sulit air, sementara di lingkungan Kota Lubuk Linggau ini ada sungai Kelingi, ada sungai Air Kasih, ada sungai Mesat,
dan lain sebagainya. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh PDAM untuk meningkatkan kinerja mereka sehingga di Lubuk Linggau tidak kesulitan dalam hal persoalan air. Nah kemudian selanjutnya untuk berkesinambungan pembangunan tadi, perencanaannya harus matang. Perencanaannya harus jelas fungsinya. Nah ketika fungsinya tidak jelas maka pembangunan di mana-mana tidak ada yang berkesinambungan. Membangun hari ini besoknya tidak berjalan dan tidak bisa difungsikan, tidak produktif pembangunan yang dilakukan oleh teman-teman. Di mana saja saya kira pembangunan bukan hanya di Kota Lubuk Linggau, di Musyarawat dan lain sebagainya. Makasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Oke, sekarang giliran paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Pertanyaannya mau diulang? Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi memang itu prinsip ya kebenaran Pak Dokter, kami ini adalah untuk periode yang kedua. Jadi itu prinsip, artinya seluruh proses pembangunan yang periode pertama akan kita lanjutkan. Terus untuk PDAM ini. Ini sudah menjadi pemikiran kami dan sudah menjadi program. Kita sudah 5 miliar, terakhir ada hibah 30 miliar dan insya Allah 2020 ini akan selesai. Kenapa? Ini PDAM ini memang bermasalah dari dulu belum ada perbaikan. Maka kalau kita khusus untuk khusus dalam kami 5 tahun ini mengenjot masalah PDAM, ada yang perlu juga untuk dipikirkan. Maka kami bertekad ini akan dilanjutkan karena ini juga merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat air bersih ini. Mungkin itu dan akan ditambahkan oleh pasangan. Terima kasih. Jadi kalau diberikan kesempatan tentu kami akan meningkatkannya. Kami sudah tahu permasalahan-permasalahan yang ada dan alhamdulillah sejak kepemimpinan kami 2 intek yang dibangun dan sekarang sudah kita anggarkan untuk pembangunan reservoir 5 miliar. Jadi tentu harus dilihat dulu, Kota Lubuk Linggau ini cukup luas, 401 km persegi, nomor 15 se-Indonesia. Dengan luasnya Kota Lubuk Linggau ini tentu tidak akan selesai dengan satu PDAM yang ada di Lubuk Durian tersebut. Maka tersebut kita ke depan kalau diberikan kesempatan satu lagi intek di Bukit Sulap yang insya Allah ini juga akan dapat menyelesaikan permasalahan PDAM di dalam perkotaan. Karena kalau di pinggiran sudah semua. Ya, di Kupang, Petanang, kemudian juga Cukung, ini juga yang baru ada di Batu Urip, tentu ini juga akan bisa berangsur-angsur. Karena permasalahan PAM ini, awal kami memimpin, ini kami sudah prediksikan harus punya uang 90 miliar. Nah, tidak mungkin uang 90 miliar itu kita selesaikan untuk PDAM saja. Makanya itu kita lakukan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2.